Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Bagian tubuh tumbuhan. Pada umumnya, bagian tubuh tumbuhan bisa dibagi ke dalam 3 fungsi. Yang pertama, untuk pertumbuhan tanaman, yang kedua sebagai perlindungan diri atau adaptasi, yang ketiga alat berkembang biak. Pengelompokan akar pada tumbuhan meliputi yang pertama akar tunggang. Akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Contohnya pada mangga, jeruk, jambu, dan cabai. Kemudian yang kedua akar serabut, akar samping yang keluar dari pangkal batang. Akar ini menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang, contoh pada padi, jagung, dan rumput. Batang juga bisa dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama batang kayu, batang yang keras dan kuat, contohnya mangga, beringin, dan lain-lain. Yang kedua batang basah, batang yang lunak dan berair, contohnya pada bayam dan kangkung. Yang ketiga batang rumput, batang yang tidak keras, mempunyai ruas-ruas nyata, dan seringkali berongga, misalnya pada padi, serai, dan rumput-rumput. Daun bisa juga dikelompokkan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Tulang daun berfungsi untuk mengalirkan air dari batang ke daun dan mengalirkan makanan dari daun ke batang. Jadi anak-anak, bentuk-bentuk daun ada 4, yaitu yang pertama melengkung, mencari, sejajar, dan menyirip. Fotosintesis, proses paling penting di bumi. Fotosintesis adalah proses yang sangat penting, tidak hanya bagi tumbuhan namun bagi makhluk hidup di bumi, baik itu untuk sumber oksigen juga sebagai sumber makanan. Perkembangbiakan tumbuhan. Pada tumbuhan berbunga, perkawinan terjadi saat proses penyerbukan. Penyerbukan yaitu bertemunya benang sari dengan putik. Setelah itu akan terjadi proses pembuahan, yaitu peleburan sel jantan dan sel telur. Jadi setelah pembuahan terjadi, bunga akan layu dan gugur, diikuti perkembangan bakal biji menjadi biji yang dilindungi oleh kulit. Tumbuhan memerlukan bantuan untuk penyerbukan, seperti dari serangga, angin, bahkan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama tunas. Pada tumbuhan seperti pisang, batang yang ada dalam tanah dapat berkembang membentuk tunas. Tumbuhan ini akan dekat dengan induknya dan tumbuh menjadi tanaman baru. Yang kedua spora. Tanaman paku menggunakan spora untuk berkembang biak. Letak spora ada di bagian bawah tumbuhan. Spora yang jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi tanaman baru. Yang ketiga umbi. Bagian ini sebenarnya adalah cadangan makanan yang disimpan dalam batang atau akar. Jika umbi ini ditanam, maka dapat keluar tunas baru, contohnya kentang, singkong, dan bawang merah. Contoh vegetatif buatan selain setek dan cangkok. Yang pertama sambung. Perkembangbiakan dengan cara menyambung batang 2 tumbuhan yang jenisnya sama tetapi kualitasnya berbeda. Yang kedua merunduk. Teknik berkembang biak dengan cara yaitu merundukkan, contohnya pada tanaman alamanda. Penyebaran biji. Tumbuhan perlu untuk menyebarkan bijinya. Jika tidak disebarkan, maka tumbuhan baru tidak akan tumbuh dekat pada tanaman induknya.
Jadi anak-anak, ada beberapa cara penyebaran biji di alam, yaitu dengan bantuan hewan, bantuan angin, dan air. Buah yang sudah matang akan semakin berat, sehingga tangkainya tidak lagi kuat menahan. Akhirnya, buah jatuh ke bawah tanah. Terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran kita pada saat ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami dan dapat menambah pengetahuan kita, dan semangat terus untuk belajar.